Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, belas kasihan-Mu dan pemeliharaan-Mu yang menyertai hidup kami. Bahkan sampai hari ini kami bisa menghadap Engkau, berlimpah, bermandikan kebaikan-Mu ya Tuhan. Karena itu kami mau serahkan waktu di depan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah segala hati kami yang menyanyi untuk Engkau dan pikiran kami yang kami persembahkan adalah untuk memuliakan Engkau, memuji Engkau, mencintai Engkau, dan mencintai juga segala hal yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kami tahu kami penuh kelemahan ya Tuhan, di dalam banyak langkah kehidupan kami bersalah kepada Engkau. Karena itu kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Engkau yang tahu isi hati kami, biarlah Engkau yang pegang hati kami juga. Dalam nama Kristus Yesus kami mohon belas kasihan-Mu dan kebaikan-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, teman-teman, terima kasih. Selamat pagi. Saya bersukacita ya bisa bergabung memuji Tuhan bersama Bapak Ibu, sahabat-sahabat di tempat ini. Terima kasih untuk undangannya. Hari ini ada bagian yang cukup serius yang kita harus pikirkan. Sudah diberikan kepada kita topiknya hari ini tentang General and Special Revelation. Dari sisi firman Tuhan dan ayat Alkitab tampaknya ini cukup biasa saja ya. Namun sebenarnya istilah general dan special revelation itu sangat modern. Mungkin mulai muncul sekitar abad 15-16 ketika Francis Bacon, dia ilmuwan filsuf di Inggris, mulai bicara tentang ada the book of God's word dan the book of God's word ya. Jadi ada firman Tuhan tetapi ada ciptaan Tuhan yang berbicara juga tentang Tuhan. Nah, di slide pertama ini, judul perenungan kita pagi hari ini, kita langsung lihat ketegangannya. Jadi kalimat yang rasanya jinak, kita at home sebagai orang Kristen memikirkan ada firman Tuhan, dan ada alam semesta, hati nurani, dan sejarah pemeliharaan Tuhan di dalam sejarah manusia bicara tentang Tuhan, rupanya bisa muncul dengan penuh ketegangan. Ini salah satu poster protes yang muncul di Amerika. Kalau Bapak, Ibu, teman-teman lihat tulisannya, no mask, no test, no vaccine, no COVID. Di Amerika waktu terjadi COVID dan mungkin bahkan sampai hari ini tetap simpang siur ya, ada gerakan yang sangat keras menentang vaksinasi gitu misalnya. Karena orang Kristen harus mengandalkan Tuhan. COVID itu teori konspirasi. COVID itu nggak ada, nggak usah pakai mask, nggak usah testing, karena kita percaya sama Tuhan. Jadi nuansa semacam itu ya, anti-science, science dari zaman dulu berusaha melawan Tuhan. Ada nama Charles Darwin, ada nama Sigmund Freud, semuanya saintis yang berusaha melawan Tuhan. Science ateis, ada ketegangan itu. Apalagi kadang-kadang perdebatan semacam itu dipersenjatai untuk kepentingan politis. Hari-hari ini kalau teman-teman mengikuti di Amerika Serikat, Donald Trump naik daun lagi. Walaupun dia masuk keluar pengadilan dengan berbagai kasusnya, termasuk January the 6th ketika pengikutnya menyerbu ke Capitol Hill. Tetapi sebagai pemilihan di Partai Republicans, dia menang barusan di Iowa gitu ya. Jadi masih sangat digandrungi Donald Trump itu oleh pengikut-pengikutnya. Bagaimana dengan gereja ya? Apakah gereja juga di dalam kehidupannya sebenarnya ada pergesekan, ketegangan, pertentangan, dan merasa bahwa sains itu mungkin membahayakan dan mengancam iman kita. Belum on, kurang saintifik, sekarang udah on. Nah, ini artikel dari Christian Today ya, masih cukup baru, November 2023, tanggalnya di bagian atas ya. Judulnya Youth and the Church ya, 6 Reasons Why Youth Leave the Church. Jadi ini masih tahun lalu potretnya ya, akhir tahun lalu masih cukup dekat dengan kita. Kenapa orang-orang muda meninggalkan gereja? Saya bersyukur ya, di sini kalau datang sini selalu banyak lihat orang muda ya. Dan bukan cuma orang muda yang
gitu-gitu aja tapi tampaknya militan ya. Ada yang udah kuliah ke luar negeri balik lagi ke sini tetap cinta Tuhan gitu ya. Jadi mungkin situasi di sini agak berbeda ya dengan yang dipotret di artikel ini. Tapi kalau kita mau tahu kenapa orang muda itu meninggalkan gereja, ini beberapa alasannya ditulis di sini. Ya, gereja itu shallow, dangkal ya. Church is boring ya, bosenin gitu ya. Lalu juga church itu appear to be against science. Menentang sains ya, karena hal-hal yang dari sains itu dirasa mengancam ya. Teori evolusi misalnya. Ya, lalu Christians are too confident they know all the answers. Kalau ketemu orang Kristen nyebelin. Kenapa? Karena orang Kristen kayaknya tahu segala dan yang lain tuh salah. Gitu. Jadi ini majalah populer memotret kenapa orang muda meninggalkan gereja ya, dan beberapa kali disebut Christianity is anti-science. Jadi di dunia modern kita rupanya hidup antara wahyu umum dan wahyu khusus, special and general revelation itu penuh ketegangan. Paling tidak terpotret juga antara relasi gereja dan orang-orang muda. Nah, mungkin kita bisa bikin percobaan singkat ya, mumpung kita di sini demokratis. Kalangannya millennials dan Gen Z banyak ya. Kita bikin testing percobaan dulu ya. Sebelum kita masuk ke general revelation yang mempengaruhi nasib dunia, kita coba yang mempengaruhi nasib Indonesia dulu aja ya. Karena kita meyakini, mengimani Tuhan bekerja lewat politik, lewat masyarakat, lewat sejarah. Tahun ini kita harus milih paslon. 1, 2, 3. Kita buat coba eksperimen gini aja. Saya kadang-kadang di kelas di UPH juga buat eksperimen semacam ini. Kalau Pilpres hari ini yang pilih paslon 01, boleh angkat tangan. Kayaknya nggak tertangkap di kamera deh. Oh ada sih ya, ini demokrasi ya, bebas. Dan bebas beropini juga ya. Kita coba paslon nomor 2. Ada, tangannya lebih banyak ya, nggak jauh lebih banyak ya. Mungkin banyak juga yang masih kurang nyaman beropini. Paslon nomor 3, ada ya, ada yang jarinya 3 juga. Oke. Tapi tampaknya imbang ya, paslon nomor 1, nomor 2. Itu latihan aja, eksperimen kita beropini ya, karena salah satu efek dari general revelation adalah seperti ada Abraham Kuyper di gerakan reformasi di Belanda. Kalau Bapak Ibu teman-teman baca sejarahnya, dia jadi Perdana Menteri di Belanda. Karena dia merasa tidak perlu memisahkan antara dunia yang common grace, dunia yang di masyarakat dengan imannya. Dan iman itu harus dihidupi juga di tengah-tengah masyarakat. Ya. Jadi mungkin harusnya kita nggak tabu bicara hal-hal itu ya. Cuman mungkin kita baru belajar karena demokrasi kita mungkin baru mulai sejak 98 dan agak turbulen munculnya ya. Ada presiden yang kena impeach juga di Indonesia begitu ya. Sehingga kita tuh masih gamang bicara hal-hal itu. Dan ada kecenderungan kalau lihat di grup-grup WA kadang-kadang begitu bicara hal-hal itu langsung berantem. Jadi kita perlu agak belajar banyak ya. Nah sekarang kita coba masuk ke yang lebih serius ya. Eksperimennya ya, kita coba tanya ya, dan mempengaruhi nasib bagaimana kita memandang dunia juga, bukan cuma Indonesia ya. Bagaimana pendapat teman-teman Bapak Ibu tentang teori evolusi? Berapa banyak Bapak Ibu teman-teman yang merasa teori evolusi itu salah? Wah berarti hampir semua bilang teori evolusi benar ya. Tapi kita uji lagi, kita tes dulu, mungkin banyak yang abstain ya, daripada yang bilang benar ya. Dan teman-teman ada yang kuliah, saya mungkin menduga ada juga yang kuliah biologi dan lain sebagainya atau kedokteran dan mungkin paham benar ya area bidang ekspertisnya itu ya. Kita tanya lagi, teman-teman Bapak Ibu yang merasa teori evolusi itu benar. Ada ya, ada jari-jari. Lebih banyak daripada yang milih paslon 2 maupun paslon 3. Oke, berarti tampaknya evolusi cukup diterima ya. Paling tidak yang berani menunjukkan tangan, mungkin tadi temannya di sebelah ada yang kaget, masa sih kamu gitu ya, mungkin ya. Jadi itu membuka pintu untuk obrolan lebih lanjut nanti habis selesai kebaktian ini ya. Nah tapi rupanya hal itu memang tetap kontroversi. Ya, tetap kontroversi dan tetap sulit bahkan juga untuk gereja begitu ya. Nah ini salah satu hasil risetnya ya. Jadi dari Pew Research Center, ini cukup baru juga, belum gitu lama ya, tahun 2019 ya.
For Darwin Day, 6 Facts About the Evolution Debate ya. Jadi Pew Research Center itu kayak Barna Research dan lain sebagainya di kalangan orang-orang beragama di Amerika melakukan survei. Salah satunya adalah tentang teori evolusi begitu ya. Hasilnya kira-kira 81% ya. Jadi 8 dari 10 orang di Amerika menerima tuh bahwa manusia itu berevolusi bersama waktu begitu ya. Nah, lalu kira-kira sepertiganya, jadi dari yang menerima teori evolusi itu ada sepertiga yang merasa teori evolusi itu cukup untuk menjelaskan keberadaan manusia tanpa harus ngomong-ngomong soal Tuhan ya, itu 33% ya. Tapi yang merasa bahwa teori evolusi itu sebenarnya juga terjadi di dalam dunia yang diciptakan Tuhan, itu lebih besar, 48%. Ya, jadi guided or allowed by God or a higher power, itu 48%. Ya. Jadi walaupun sangat kontroversial ya, dan walaupun kita agak takut-takut ya beropini, apalagi di tengah teman-teman gereja gitu ya, cukup banyak yang menerima, 81% menurut Pew Research Center. Hanya dari 81% itu memang pecah juga. Ada yang menerima sains itu sebagai ya sudah menggantikan agama, karena agama itu kuno, tapi itu baru sepertiga saja. Kebanyakan 48%, hampir separuh, masih merasa bahwa kalaupun teori evolusi itu benar, sebenarnya teori evolusi itu terjadi di tengah-tengah dunia yang diciptakan Tuhan juga. Jadi ada cara untuk mengharmoniskan pandangan teori evolusi dengan kekristenan. Ya, jadi bukan hitam putih, dan kalau teori evolusi benar pasti kekristenan itu jatuh, atau kalau saya mau jadi orang Kristen yang baik saya harus tolak sains dan teori evolusi. Jadi pilihannya tidak hitam putih biner seperti itu. Ya, ada alternatif. At least data statistik research itu bilang begitu. Kita lihat lagi ya. Nah, ini hasil dari artikel yang sama ya, Pew Research Center juga. Bagaimana di kalangan Injili, evangelicals ya. Jadi evangelical Protestan itu 38%. Jadi bisa dibilang banyak juga ya, hampir 40%. Injili itu merasa bahwa manusia selalu eksis di dalam bentuknya yang sekarang, artinya menolak teori evolusi sebenarnya kalimat itu ya. Dan sekitar 27% Black Protestan ya, karena isu rasisme di Amerika juga cukup kental ya, sehingga Protestan yang berkulit putih dan berkulit hitam itu bisa punya opini yang bisa berbeda karena ada kelompok etnik tertentu juga yang mempengaruhi pikirannya gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini ya kurvanya ya, sebenarnya banyak orang Kristen yang lain itu yang menerima, karena kita lihat tadi angka 81% ya. Tapi kalangan Injili banyak yang menolak, walaupun mungkin 58% juga ada yang menerima ya. Tapi bagian terbesar dari orang Kristen di Amerika yang menolak evolusi itu Injili, dan sebagian adalah Black Protestant. Ya. Nah, gereja ini tradisinya apa? Injili atau bukan menurut Bapak Ibu? Jadi kalau Injili, makanya kita bisa memahami bicara teori evolusi itu jadi sama tabunya, atau bahkan lebih tabu ya daripada bicara Gibran atau Ganjar ya. Tadi kita lihat di eksperimen kita ya. Tapi untungnya tadi ada terutama yang lebih muda ya, angkat tangan, berani ya. Teori evolusi itu nggak mesti salah gitu ya, setuju gitu ya. Nah, tapi peta statistik kita seperti ini. Jadi dunia kita masih sangat menegangkan, even sampai hari ini, persoalan antara wahyu khusus dan wahyu umum. Ya. Kalau teman-teman ada yang belajar psikologi ya, buku ini cukup banyak dibaca di kalangan psikolog Kristen. Ya, judulnya adalah Psychology and Christianity 5 Views. Karena tampaknya ada pertengkaran atau perdebatan bagaimana mempelajari psikologi yang benar berdasarkan iman Kristen. Ini bahkan bukunya yang coklat ini udah diterbitkan oleh Saat ya, diterjemahkan. Jadi teman-teman yang pengen baca di toko buku literatur Saat bisa dibeli juga ya, saking populernya. Kalau belajar psikologi atau konseling, dan psikologi dan konseling kan sangat berguna ya buat gereja juga, buat komunitas Kristen. Jadi ini area yang dengan keras diperdebatkan. Dan bukan cuma 2 ya, pro atau kontra kayak tadi teori evolusi ya, ada 5 yang bertengkar dan berantem dan berdebat ya. Buat teman-teman yang memang belajar psikologi betulan, mungkin juga bisa lihat ya, itu saya kutipkan beberapa table of contents dari bukunya ya. Jadi 5 itu apa? Yang pertama itu David Myers,
subbab nomor 2 ya. Itu a levels of explanation view, itu artinya adalah psikologi menjelaskan manusia di level tertentu yang sifatnya manusiawi, ya, scientific, tetapi Alkitab dan Tuhan menjelaskan di level yang lain, lalu kita menerima dua-duanya karena ini ada perbedaan level. Jadi nggak berusaha ditabrakkan, diintegrasi atau apa, dipisahin aja levelnya. Dengan demikian kita bisa menjaga bidang kita dari ketegangan itu, gitu ya. Nah yang kedua ini lebih berani, Stanton Jones ini dari Wheaton College, kalau Bapak Ibu ada yang tahu ya, tokoh lama di bidang psikologi Kristen juga ya. Dia merasa nggak bisa kalau kita pisahin gitu aja kurang memuaskan, kita harus integrasi. Kita harus lihat psikologi dari iman Kristen, juga lihat iman Kristen di dalam realitas psikologi. Ya. Lalu yang subbab 4 itu Robert Roberts dan Watson itu dari Baylor University, itu tradisinya baptis sebenarnya, tapi mungkin buat orang-orang yang nggak suka, mereka yang dianggap liberal, gitu ya. Lalu John Coe dan Todd Hall, itu yang transformational psychology view, itu dari Biola. Dia mirip dengan Stanton Jones, pinginnya integrasi ini. Nggak bisa kita pisahin gitu aja karena kurang memuaskan. Dia bilang kekristenan itu punya banyak tradisi kok, seperti tradisi mistik medieval, di mana orang itu meditasi, punya ketenangan jiwa yang baik, ada well-being, yang sebenarnya ada di dalam disiplin gereja. Tetapi di dalam zaman modern ini kita melupakan itu semua gitu ya. Nah yang terakhir David Powlison, buat Bapak Ibu yang ngefans baca buku-buku psikologi Kristen, itu dari Westminster Theological Seminary. Nah dia itu yang paling di pojok di kanan, merasa bahwa yang lain-lain itu terlalu duniawi, dan menurut dia kekristenan adalah psikologi, dan pelayanan Kristen adalah psikoterapi. Itu dia tulis di chapter di bukunya. Ya jadi Bapak Ibu lihat ada sudut kubu yang satu ya, yang sangat pokoknya Alkitab aja. Orang punya gangguan mental ya, dibacain ayat Alkitab aja, entar dia sembuh. Depresi ya minum obat, oh berarti kamu kurang imannya. Ya, baca Mazmur, gitu ya, siang malam gitu ya. Berdoa yang banyak gitu ya. Jadi di daerah sini itu menyatukan langsung menempelkan kekristenan begitu saja bahwa itulah psikologi. Yang di daerah yang integrasi, transformasional dan lain sebagainya itu dianggapnya terlalu liberal, terlalu duniawi, terlalu sekuler gitu ya. Sehingga klaimnya adalah ilmu psikologi itu walaupun menolong dan memberikan kita manfaat, tapi itu humanisme. Kenapa? Karena psikologi nggak bergantung lagi sama Tuhan. Apalagi ada kayak Sigmund Freud itu memang terkenal ateis. Begitu di dalam tradisi sejarah pemikirannya. Ya, sehingga teman-teman yang kuliah psikologi kadang-kadang masuk ke dalam ketegangan itu tuh. Nah, kalau saya jadi psikolog Kristen, saya harus seperti apa? Terus nubruk baca buku ini, terus abis nubruk terus bingung. Ini saya di kubu saya, di gereja saya yang mana gitu ya. Dan Bapak Ibu perhatikan ya, yang paling ujung kanan mengklaim labelnya sebagai biblical counseling view. Kita mana berani ngelawan ya, yang labelnya biblical counseling view gitu ya. Yang lain-lain kan enggak ya, lebih modest ya judul apa pendekatannya. Kalau ini biblical, artinya yang lain kan enggak biblical. Ya terus mau jadi psikolog Kristen yang biblical atau yang unbiblical gitu misalnya. Wah ini dilemanya sulit ya, dan sering menjadi perdebatan. Jadi persoalan apa general revelation sama special revelation masih sangat tegang even sampai kita duduk di sini hari ini. Tapi ketegangan ini tuh udah berabad-abad. Ya. Jadi ketegangannya bukan hal yang baru ya. Problemnya adalah masalahnya, pertanyaannya, kita tuh berhasil belajar atau enggak dari kasus yang terjadi yang even sudah berabad-abad. Ini gambar Galileo Galilei tahun 1633. Jadi udah sekitar 500 tahun yang lalu ya. Ini lukisannya abad ke-19 ya oleh Joseph Nicholas Robert Fleury, menggambarkan Galileo yang sudah tua itu, umurnya mungkin udah 70, waktu dia dipanggil ke Rome, diadili, terus dinyatakan bersalah karena mengajarkan heliosentris dan masuk penjara rumah sampai akhir hidupnya. Dia matinya di penjara rumah. Gitu ya. Nggak dihukum mati sih, tapi di penjara sampai dia meninggal. Bapak Ibu ada yang tidak setuju dengan heliocentrism? Nggak ada ya. Bapak Ibu ada yang setuju dengan geosentris? Lawan-lawannya Galileo pada abad ke-16? Oh nggak ada juga ya.
nggak ada yang setuju sama. Tapi mungkin berarti Bapak Ibu nggak paham ya apa itu Gel. Karena ditanya memihak Galileo, nggak. Melawan Galileo, nggak juga gitu ya. Jadi mungkin bingung ya. Nah jadi ini sih, atau mungkin Bapak Ibu teman-teman sopan kali ya. Dalam hati berkata, ini Pak Ihan ini gimana sih? Semua anak SD juga tahu yang benar tuh heliocentrism, nggak usah ditanya lagi gitu ya. Ini bukan soal teori evolusi ya. Semua orang juga tahu sejak zaman Galileo gitu ya, bahwa yang berputar mengelilingi benda langit yang lain adalah bumi bergerak mengelilingi matahari, bukan matahari yang mengelilingi bumi, ya kan? Semua anak SD juga tahu. Nah, tantangan berikutnya ya. Bapak Ibu ada yang berani naik ke panggung ini membuktikan secara saintifik bahwa Galileo itu benar? Bisa? Dulu waktu di SD nggak pernah mempertanyakan gurunya. Gimana Pak Guru? Masa sih benar bumi itu bergerak mengelilingi matahari? Kok kita nggak berasa goyang-goyang? Gitu ya. Terus masa sih bumi itu bergerak mengelilingi matahari? Orang yang naik kapal laut aja tahu dia meninggalkan pantai atau pantai meninggalkan dia. Bapak ngawur ya, Bapak mimpi ya. Bilang bahwa bumi bergerak mengelilingi matahari. Udah jelas matahari terbitnya di timur, terbenamnya di barat. Sesat Bapak. Gitu. Pernah gitu nggak sama guru di SD gitu? Cobain. Dan kalau ada anak SD yang nantang gurunya, ayo Pak Guru, Bu Guru, buktikan. Benar nggak sih heliocentris? Tunjukkan pada saya, di sini sekarang. Gitu ya. Nggak ada guru yang bisa juga kali. Karena menunjukkannya tuh sulit. Galileo nggak ada cara menunjukkannya. Tahun 1633 itu waktu di trial. Tentu dia nulis buku banyak ya. Dan menjelaskan hipotesisnya dia ya. Tapi dianggap nggak meyakinkan. Sehingga dia dihukum menandatangani surat ini. Abjurasi tahun 1633. Ya, ini saya terjemahkan ke bahasa Indonesia dari historian Maurice Finocchiaro. Isi suratnya adalah, saya, maksudnya Galileo ya, telah dinyatakan dengan keras dicurigai mengajarkan ajaran sesat. Jadi Galileo ini dituduh sesat, ya, yaitu kepercayaan bahwa matahari adalah pusat dunia dan tidak bergerak, dan bumi bukanlah pusat dan bergerak. Jadi sesatnya apa? Diperinci di suratnya yang harus Galileo tanda tangani. Karena itu untuk melenyapkan dari pikiran yang mulia dan setiap orang Kristen yang beriman kecurigaan keras ini, yang dengan benar dituduhkan kepada saya, jadi Galileo mengaku bahwa dia mengajarkan itu dan itu sesat. Dengan hati yang murni dan iman yang teguh, saya menarik ajaran saya, abjurasi dia. Dipaksa. Mungkin Galileo tua umur 70 udah capek. Ya bayangin, orang umur 70 dipanggil, diadili, disidang, dipaksa tanda tangan. Mau menjelaskan secara saintifik, udah dia coba lakukan dengan berbagai tulisan, dianggap tidak benar, dia terima aja dihukum. Kenapa sampai musuh-musuh Galileo begitu yakin? Salah satu ayat Alkitab yang dipakai adalah Yosua 10 ayat 12 dan 13. Di situ ada kisah di mana Yosua berperang melawan orang Amori ya. Lalu di ayat 12 kita baca, lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Jadi kalau Bapak Ibu baca Alkitab itu literal, harfiah, lihat, bukankah Alkitab bilang matahari itu berhenti di atas langit? Jadi jelas Galileo itu sesat, karena Galileo bilang matahari tidak bergerak, bumi yang bergerak mengelilingi matahari. Bagaimana mungkin kita mempercayai Galileo kalau ayat firman Tuhan bilangnya seperti ini? Dan bukan cuma satu ayat, satu kali di ayat 13 ditegaskan lagi, maka berhentilah matahari. Dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Jadi argumen yang dikenakan kepada Galileo di zaman itu adalah, kalaupun Galileo itu nanti bisa membuktikan, sekarang sih nggak bisa ya, tapi kalaupun nanti bisa membuktikan bahwa heliocentris itu benar, kenapa kita harus buang kebenaran Alkitab
yang udah ratusan, ribuan tahun terbukti benar. Demi kebenaran apa itu sains yang kita tidak tahu. Ya. Dan bagaimana nasib iman Kristen kalau ternyata heliosentris itu terbukti benar. Jadi itu tuh perdebatannya ya. Dan orang Kristen yang baik akan mempercayai kitab suci, bukan sains. Ya. Walaupun tadi ada yang orang Kristen yang berani ya di sebelah sini bilang teori evolusi itu benar, begitu ya. Nah, tapi lalu lantas gimana? Apa yang seharusnya kita pelajari dari kasus semacam ini? Jadi Galileo tuh memang nggak punya chance sama sekali ya bisa membuktikan heliocentrism, karena bukti yang paling sahih itu datangnya 200 tahun kemudian yang disebut star parallax. Star parallax itu adalah fenomena di mana bintang yang dekat ya, yang di foreground itu, kalau bumi itu berputar mengelilingi matahari, geser posisinya ya, bintang yang dekat itu terhadap bintang yang jauh, yang seperti karpet itu kayaknya posisinya berubah. Jadi kadang-kadang di posisi yang sini, bintang yang dekat ini kelihatan lebih dekat bintang-bintang yang di sebelah situ. Kalau buminya geser ke sini, dilihat bintangnya itu kayaknya lebih dekat ke sebelah situ. Nah itu diamatinya harus pakai teleskop yang sangat kuat. Di zaman Galileo nggak ada, walaupun Galileo buat sendiri ya teleskopnya gitu ya. Dan karena teleskopnya dia sendiri, dia lihat bulan di Venus itu punya bulan sabit, fase bulan penuh dan lain sebagainya. Sehingga dia menduga Venus itu juga planet seperti bumi mengelilingi matahari. Makanya dia mulai punya model solar system yang berbeda ya. Dan ada ilmuwan lain dari Polandia namanya Copernicus, beberapa puluh tahun sebelumnya udah mulai menulis juga. Cuman Copernicus itu juga nggak berani ngelawan gereja. Copernicus itu bilang bahwa saya ini cuma menulis teori matematika untuk menghitung posisi benda langit dengan lebih mudah. Dia nggak bilang bahwa kenyataannya dunia ini heliocentris. Dia nggak berani sekeras itu. Jadi Copernicus itu mati dengan tenang di ranjang kematiannya. Galileo ini bandel. Dia meyakini Copernicus itu benar. Dia mengamati sendiri benda-benda langit dengan teleskopnya, tapi bukti paling sahih soal heliocentrism ini, tidak ada guru SD manapun yang bisa menunjukkan fenomenanya, kecuali dia bawa teleskop yang sangat kuat ya ke kelas, malam hari, mari kita amati, ini bulan Juli, musim panas di Jakarta, kita lihat bintang ini posisinya gini, nanti tahun depan pas bulannya lain kita lihat lagi yang sama. Ya terus teman-teman yang anak SD itu jadi yakin, oh benar ya Galileo dan heliocentrism benar. Karena kita mengamati stellar parallax itu. Ya ilmuwan yang mengamati stellar parallax pertama kali ini yang terkenal namanya Friedrich Bessel dari Jerman gitu ya. Dan bintang-bintangnya juga dicatat tuh, bintang mana? Itu Alpha Centauri, Vega dan 61 Cygni ya. Yang diamati ada pergeseran-pergeseran itu. Jadi menunjukkan bahwa Galileo itu benar itu susah, secara saintifik juga susah. Udah secara saintifik susah, melanggar firman Tuhan lagi. Ya, dan Galileo juga ada pikiran-pikiran salahnya. Ya, misalnya dia berargumen bahwa pasang surut air di pantai itu karena bumi itu yang bergerak mengelilingi matahari, terus air itu kayak koclak-koclak ya, kayak di kapal, kalau kapalnya bergerak air itu koclak-koclak, nanti ada naik ada turun gitu. Itu salah ya, zaman sekarang orang tahu itu karena gaya gravitasi dengan bulan dan posisi benda-benda langit gitu ya, pasang surut itu gitu ya. Nah tapi jadi Galileo teori-teorinya banyak yang benar, banyak yang terkaan salah, bukti pastinya dia nggak bisa kasih. Karena bukti pastinya 200 tahun kemudian. Ya, jadi Bapak Ibu bayangin ya, nasib gereja di zaman Galileo pertentangannya sebegitu keras, makan korbannya saintis, Galileo masuk penjara, dan penyelesaiannya datangnya 300 tahun kemudian. Jadi habis ada bukti ini belum terus jadi selesai ya, tetap aja sejarah Galileo itu tetap ruwet begitu ya. Dan sampai sekarang historian itu yang tadi Bapak Ibu lihat tulisannya, itu juga masih simpang siur. Historian itu kalau mau menilai apakah gereja yang salah atau Galileo yang salah. Ya. Biasanya kisah Galileo itu selalu disajikan sebagai pertentangan antara iman dan sains ya. Kenyataannya tidak sesederhana itu ya, karena Bapak Ibu lihat membuktikan teori Galileo sulit,
interpretasi Alkitab sulit juga. Ya. Ini penyelesaian terhadap kasus Galileo ya. At least kasus itu selesai. Dan makan ini tahun 1992 ya. Jadi dari 1633 sampai 1992 300 tahun lebih baru selesai. Dan atas keberanian seorang Paus Yohanes Paulus II. Ya, jadi ini saya ambil fotonya sekitar tahun 92 wajahnya Yohanes Paulus II ya. Dan Yohanes Paulus II menulis surat mengakui kebenaran Galileo. Buat Paus dari gereja Katolik yang menganggap Paus itu tidak bisa salah, menulis surat ini butuh keberanian besar. Ya, jadi bisa diapresiasi dengan sangat tinggi ya bahwa di dalam pergulatan antara general dan special revelation itu ada jiwa besar yang akhirnya mengakui. Nah, tulisan suratnya apa? Paus mengakui kebenaran Galileo. Yang diakui apa? Yaitu bahwa matahari adalah pusat tata surya. Lalu juga ditulis spesial, lantas kesalahan teolog di zamannya Galileo apa? Adalah karena memaksakan penjelasan terhadap alam dari pembacaan Alkitab yang literal atau harfiah. Ya, jadi kesalahannya menurut Paus Yohanes Paulus II adalah kalau kita paksa baca Alkitab itu harfiah. Karena di Yosua itu tertulis matahari berhenti, kita harus paksa bahwa itu tuh literal. Padahal keajaiban mukjizat itu biar bagaimanapun nggak bisa dibaca literal. Dan Galileo tuh berusaha ya di dalam surat-surat dan tulisannya itu berusaha menjelaskan hal itu. Dia bilang misalnya di dalam salah satu surat kepada Kristina ya bangsawan sahabatnya, dia tuh bilang gini, kalau kitab Yosua itu matahari harus berhenti ya, itu nggak bisa tuh matahari gitu aja berhenti. Kenapa? Karena zaman itu orang udah tahu bumi ada rotasinya. Supaya matahari itu kelihatan jadi satu titik di tengah bumi yang juga berotasi ya, artinya adalah benda langit tertentu itu harus bergerak secepat rotasi bumi. Ya itu kayak satelit geostasioner kita, satelit Palapa gitu misalnya. Dia di langit selalu kelihatan di satu titik, kenapa? Karena dia sebenarnya muter, ngorbit. Dan orbitnya itu di ketinggian tertentu sehingga kecepatan orbitnya itu sama dengan rotasi bumi. Ya, jadi kalau teman-teman belajar teknik elektro, belajar teknologi satelit akan tahu itu gitu. Dan Galileo itu 500 tahun yang lalu udah bilang gitu. Jadi supaya kisah itu di Yosua itu bisa jadi kenyataan, seluruh alam semesta itu dan seluruh tata surya itu harus berhenti total. Nggak bisa cuman matahari yang kita anggap terus berhenti tiba-tiba gitu, kan buminya muter, rotasi. Gitu ya. Nah jadi biar bagaimanapun kata Galileo, baca kitab Yosua itu nggak bisa literal, nggak bisa harfiah. Kenapa sekarang kamu mau memaksakan melihat alam semesta itu harfiah, baca dari Alkitab, terus ditafsirkan kata per kata plek seperti itu untuk membaca realitas sains modern. Mungkin, tapi bukan untuk bahan hari ini ya. Kalau kita lihat teori evolusi, itu juga yang terjadi dan itu juga yang menjadi persoalannya. Bahwa kita membaca kitab Kejadian itu maunya literal. Sehingga teori evolusi itu dianggap mengancam dan evolusi itu disamakan dengan ateisme. Padahal enggak. Padahal masih ada tuh jiwa-jiwa yang berani tadi yang angkat tangan di sebelah kanan situ. Nah jadi apa yang harusnya kita pelajari ya di dalam seluruh cerita yang kompleks ini tentang wahyu umum dan wahyu khusus. Ini ada satu artikel dari New York Times ya, belum begitu lama juga, tahun 2019. Dia menceritakan bagaimana munculnya Christian fundamentalism di Inggris, di Amerika, New York Times itu harian Amerika. Ya jadi salah satu paragrafnya itu bilang ya, the growing prominence of Darwinian evolution was another problem, dianggap problem oleh kalangan Kristen fundamentalis. Nah kata fundamentalisme itu sebenarnya sangat Christian ya. Kalau kita kenakan kepada agama lain ya, misalnya ada yang bilang bahwa agama yang mempraktekkan terorisme dan lain sebagainya itu fundamentalistik begitu ya. Itu sebenarnya kadang-kadang agak meleset karena yang benar-benar fundamentalistik itu dan muncul dari kelompok agamanya menamai diri sendiri itu fundamentals ya, kita kembali ke dasar, itu Kristen. Munculnya di Amerika sekitar tahun 1918 1920-an ya, habis Dunia Pertama ya.
Nah, lalu teori evolusi ini termasuk yang dianggap melawan kekristenan yang fundamentalisme itu ya. Jadi ini di bagian yang biru itu tertulis ya, ada yang percaya bahwa umur dunia yang tua itu bisa saja direconcile dengan bacaan Alkitab. Karena kalau Bapak Ibu baca Alkitabnya mau literal, ada 1 hari, hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga gitu ya. Apakah itu 24 jam? Mau literal gitu. Atau kalau mau semi literal ya, Bapak Ibu akan baca bahwa 1 hari di hadapan di dunia adalah 1000 tahun di hadapan Tuhan. Jadi kalau 6 hari berapa? 6000 tahun umur bumi ini. Masalahnya adalah saintis waktu meneliti fosil atau tanah yang geologis gitu ya, dicoba diukur umurnya, itu levelnya miliaran tahun. Jadi terus orang Kristen terdesak ya, apakah sains yang benar atau Alkitab yang benar gitu. Nah masalahnya kalau dipojokin ya, biblical atau sains, ya orang Kristen maunya biblical. Masa sains? Berarti sains sesat. Gitu ya. Di situ tuh letak kesulitannya, begitu ya. Padahal yang diklaim sebagai biblical itu satu versi saja dari tafsir Alkitab, yaitu tafsir Alkitab yang literal. Yang pinginnya bacanya langsung harfiah begitu aja, ya. Nah, jadi ada yang bisa ya merasa bahwa teori bumi tua itu bisa saja cocok dengan Alkitab. Tapi ada yang lain yang lebih comfortable dengan dengan teori evolusi, tapi yang dituntun oleh Tuhan gitu ya. Namun dari kalangan Christian fundamentalism, Riley itu tokohnya ya, and the more strident fundamentalists however associated evolution with last days atheism. Jadi buat kalangan Kristen fundamentalistik yang tokohnya disebut di artikel New York Times ini Riley gitu ya. Pokoknya evolusi adalah ateisme. Makanya kita mewarisi tradisi itu sampai sekarang. Berpikir bahwa evolusi itu sama dengan ateisme. Padahal kalau kita lihat Pew Research Center, statistiknya, opini orang-orang beda. Opini gereja juga beda-beda. At least yang Injili yang menentang evolusi 38%. At least. Itu pun bukan mayoritas. Tapi yang menentang yang paling banyak memang dari kalangan Injili. Jadi di situ dilemanya kita. Ini dari artikel yang sama ya, kutipan paragrafnya, gambarnya saya ambil dari tempat lain, menggambarkan tendensi orang Kristen memang, yang tadi juga disebut di artikelnya Christian Today ya, we are right. Dan kalau dari golongan fundamentalis, lebih keras lagi teriaknya, we are absolutely right. Gitu ya. Nah, tapi artikel New York Times itu ya, mengkritisi ya, paragrafnya ini. Walaupun orang fundamentalis itu mengklaim bahwa imannya itu iman tradisional dari tradisi kekristenan, tapi sebenarnya pikiran-pikiran mereka itu sangat modernis. Ya, karena mereka itu sebenarnya bereaksi terhadap problem yang modern, bahwa sains modern itu muncul dengan penjelasan alternatif, tapi gaya baca Alkitabnya masih literal, tiba-tiba ada pergesekan dan pertentangan. Lalu mereka pakai tools modern teologi juga untuk melawan kelompok-kelompok yang diklaim sebagai liberal. Jadi fenomenanya agak lucu ya menurut New York Times ini. Ada yang fundamentalis, ada yang liberal, dan buat yang fundamentalis, liberal itu setan lah gitu ya. Pokoknya yang liberal setan semua gitu ya. Tapi sebenarnya paradigma berpikirnya sama-sama modern. Baik yang fundamentalis maupun yang liberal. Makanya kadang-kadang yang bisa keluar dari jalan buntu itu adalah pemikir-pemikir yang lebih postmodernis. Karena postmodernisme itu mengkritisi tendensi-tendensi modernitas yang sebenarnya dihidupi oleh kalangan fundamentalis Kristen dan yang liberal. Jadi yang antara yang liberal sama yang fundamentalis walaupun sering pukul-pukulan baik di jalanan maupun di YouTube gitu ya. Sebenarnya mereka jauh lebih dekat daripada yang mereka sangka sebenarnya, gitu ya. Tapi itu topik yang untuk hari lain lagi juga ya, soal postmodernisme itu bisa sangat complicated. Ini satu artikel dari tahun 2019, Pope Francis itu bilang, fundamentalism is a plague. Fundamentalisme
adalah hama, harus kita lawan gitu ya. Tapi di artikel ini apa yang dia bilang sebagai fundamentalisme? Dia tuh kan bukan Protestan ya, dia Katolik. Jadi yang dia kritisi adalah kelompoknya dia. Ya, jadi Bapak Ibu ya, teman-teman itu bayangkan ya, di dalam setiap pertengkaran itu, kadang-kadang ya, polanya walaupun kita orang Protestan ya, walaupun saya juga ya, saya tuh kadang melihat yang Katolik itu lebih konsekuen melakukan introspeksi ya. Dan kalau dia bilang hal yang keras, itu dia menegur dirinya sendiri. Misalnya ya di artikel ini, Pope Francis itu bilang ya, realitas kemanusiaan itu kan rumit ya dan kompleks ya. Lalu tapi Alkitab itu menuntut kita untuk berpikir tentang persaudaraan umat manusia, brotherhood. Ya. Dan persaudaraan umat manusia itu bacanya dari mana? Dari kisah Kain. Ya, ketika Tuhan itu bertanya kepada Kain, di mana Habel saudaramu? Terus kan Kain angkat tangan ya. Memangnya saya penjaga saudara saya tidak bertanggung jawab. Tapi itu yang dituntut Tuhan. Terserah kita itu fundamentalis atau liberal gitu ya. Pope Francis bilang gitu. Ya, jadi yang harus kita jawab hari ini adalah bagaimana kita merefleksikan lagi dan introspeksi channels of brotherhood itu daripada kita membangun tembok-tembok pemisah, kata Pope Francis. Dan dia di dalam hal ini mengkritisi gejala dari Katolisisme yang sering menyerang orang Protestan. Karena kan secara musuh sejarah Protestan, Martin Luther dan Calvin yang musuhnya Katolik ya kan. Tapi yang Katolik ini mungkin lebih banyak menunjukkan pertobatan daripada yang Protestan. Yang Protestan selalu masih sampai sekarang tendensinya we are right. I have told you we are right gitu ya. Kalau yang Pope Francis enggak loh, kita harus refleksi. Sebenarnya human brotherhood itu seperti apa? Yang dia kutip misalnya di artikel ini adalah perang 30 tahun. Perang 30 tahun ini perang Protestan dan Katolik di Eropa. Ya. Lalu Bartholomeus Day Massacre itu adalah ketika yang Katolik itu mempersekusi yang Protestan Calvinis di Prancis. Jadi yang dikritisi oleh Pope Francis itu Katolik yang mempersekusi pihak yang dianggap yang lain, gitu ya. Dan Pope Francis itu bilang fundamentalisme itu hama, harus kita berantas, harus kita belajar lagi dari Alkitab. Nah, ini sejarah manusia yang rumit ya ternyata ya, soal wahyu umum dan wahyu khusus. Dan mudah-mudahan slide terakhir ini kita bawa pulang. Karena inilah firman yang terlalu sering kita dengar soal wahyu umum. Bahwa Tuhan itu menerbitkan matahari dan menurunkan hujan baik bagi orang benar maupun orang yang tidak benar. Baik bagi orang yang jahat maupun orang yang baik. Ya. Biasanya kita baca ayat 45-nya nih. Kalau orang-orang khotbah atau berpikir soal general revelation ya wahyu umum, biasanya ayat 45 itu yang menjadi bahan acuan ya. Karena lihat Tuhan aja menerbitkan matahari dan menurunkan hujan buat semua orang. Jadi kalau ada ilmuwan yang ateis datang membawa kebenaran saintifik, kita jangan tolak. Karena Tuhan menerbitkan matahari dan menurunkan hujan bahkan buat yang ateis, bahkan buat yang liberal, bahkan buat yang kita sebut saja musuh kita siapa di situ. Tuhan mengasihi mereka semua. Nah lalu yang kebanyakan mengganggu orang Kristen sebenarnya ayat 48 itu. Karena itu haruslah kamu sempurna. Gimana sih Matius ya? Gimana sih Yesus? Mana mungkin kita sempurna ya, terus perdebatan teologisnya apa? Apakah manusia mungkin jadi sempurna gitu ya? Tetapi di dalam berdebat yang semacam gitu kita missing the point. Karena yang dibilang supaya jadi sempurna, seperti Bapamu di sorga adalah sempurna, bukan hidup suci, doktrin 100% atau apa ya. Melainkan jadilah seperti Bapamu yang menerbitkan matahari dan menurunkan hujan, baik untuk yang jahat maupun yang baik. Baik untuk orang benar maupun yang tidak benar. Itu tuh sempurna. Ya karena buat Matius dan buat pembaca komunitas Yahudi, kesalehan itu salah satu cirinya adalah menunjukkan hospitality kepada yang berbeda. Kalau Bapak Ibu baca di Perjanjian Lama, memberikan tumpangan, terserah ya dia mau
sama pilihan paslonnya sama saya atau enggak gitu ya. Terserah dia agamanya sama atau enggak sama saya, terserah doktrinnya dia mau seberapa berbeda sama saya memberikan tumpangan. Kenapa? Karena Tuhan menerbitkan matahari untuk orang yang baik dan yang jahat. Dan kamu harus sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Itu derajat tertinggi kesalehan. Jadi kalau kita berpikir soal general revelation, sebenarnya tuntutannya ini, jadilah saleh, baik kepada orang-orang yang tidak setuju dengan yang kita pikirkan. Ya. Di kampus ya, beberapa bulan lalu lah sebelum tahun baru ya, kita mulai ada kelompok kecil di fakultas ya, bicara-bicara dari Alkitab ya, daripada cuman khotbah gitu, chapel setiap minggu. Jadi minggu keempat ada pembicaraan, lalu kita berbicara soal khotbah di bukit. Ya. Berbahagialah yang haus dan lapar akan kebenaran, begitu ya. Terus ada alumni UPH juga, terus udah jadi staff ya, ikut di kelompok. Terus dia bilang, tapi gimana ya kalau kita tuh jadi ragu-ragu di dalam iman kita. Padahal kan kita tadi nyanyi, kepada Yesus tidak akan ragu dan sebagainya ya. Walaupun rebah di kiri dan di kanan ya. Tetapi kita tetap ikut Yesus gitu ya. Nah terus dia bilang, tapi gimana ya. Kalau dulu waktu kuliah kita gak pernah mikir tuh soal teori evolusi, baca Alkitab gimana. Tiba-tiba abis lulus, terus tahunnya lebih banyak, mikirnya lebih banyak. Kok saya jadi ragu ya, itu gimana ya gitu ya. Terus kebetulan di kelompok KTB kita itu ada teman lain yang bilang, ini loh kata mami saya, kalau kita jadi ragu ya, itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena ragu itu artinya kita care dengan bagian itu dari iman saya. Karena kalau kita nggak care ya, terserahlah mau evolusi atau nggak evolusi ya, itu bukan bidang saya ya. Kalau Bapak Ibu tiba-tiba kuliahnya biologi atau kedokteran, tiba-tiba harus care. Kenapa? Karena itu bidang ya. Lalu kalau Bapak Ibu kuliah teologi juga tiba-tiba harus care. Ya, karena itu sering sekali jadi perdebatan teologis gitu ya. Lihat kalangan fundamentalis masih sangat tinggi juga begitu ya. Jadi kalau misalnya nggak ada masalah, belum tentu berarti bahwa masalah itu solve. Bisa aja berarti kita simply nggak care gitu ya. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu tiba-tiba habis pulang dari sini terus mulai pikir ya. Iya ya, general revelation sama special revelation tidak sesimpel yang saya pikirkan. Dan dunia iman Kristen ini mungkin lagi melewati goncangan-goncangan ya, yang akan menentukan nasib gereja di masa depan seperti apa. Terus saya perlu ambil ya keputusan-keputusan, kesimpulan-kesimpulan untuk iman saya. Tapi saya nggak tahu mulainya dari mana loh. Saya bukan saintis, saya bukan orang biologi, saya bukan orang teologi gitu ya. Yang ada adalah hati saya ragu-ragu gitu ya. Nah saya rasa teman satu KTB saya itu sangat menolong ya, terutama teman staf yang bergumul ya. Karena artinya kita tidak harus menyelesaikan semua pertanyaan saat ini juga. Kita boleh menunda begitu ya, karena memang ya buat kasus Galileo aja butuh 200 tahun supaya ada buktinya, butuh 300 tahun sampai Paus menulis suratnya. Ya, jadi kalau kita nggak bisa selesai minggu depan atau tahun depan nggak apa-apa. Ya, yang penting yang kita nggak boleh tawar yang ini nih. Haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga sempurna. Karena kita seperti Bapa menerbitkan matahari dan menurunkan hujan. Baik untuk orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Karena itu mari kita mohon kekuatan Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa di surga, kami tahu kami sangat terbatas memahami ciptaan karyamu yang Engkau singkapkan di dalam setiap penemuan sains modern maupun di dalam setiap tafsir Alkitab yang kami baca. Karena itu kami mohon kerendahan hati ya Tuhan. Karena Engkau telah menunjukkannya juga di dalam kesempurnaanmu menerbitkan hujan, menerbitkan matahari dan menurunkan hujan. Untuk semua umat manusia yang Engkau kasihi. Biarlah kami di dalam kehidupan kami sehari-hari, walaupun menjalani berbagai proses, ketidaksetujuan, perdebatan dengan komunitas di sekeliling kami, biarlah kami menunjukkan
cinta kasih-Mu juga ya Tuhan. Generosity, memberikan lawan bicara kita benefit of doubts, walaupun opininya berbeda dari yang kita pegang. Kami mohon ya Tuhan, biarlah cinta kasih-Mu itu yang menginspirasi kami. Karena sesungguhnya itulah cara yang Engkau tunjukkan menghidupi wahyu khusus dan wahyu umum yang telah Engkau singkapkan. Kami mohon kekuatan daripada-Mu, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.